kurang semangat. Selamat hari Minggu. Oke, saya akan membacakan beberapa pengumuman ya warta lisan hari ini. Yang pertama, pelayanan firman Tuhan hari ini ya dipimpin oleh liturgosnya ada Pendi dan Dery. Ya, pemusiknya ada Magda, Mika, dan Yunus. Singernya Junisa diganti oleh Imelda. Penyambutannya Sony, wartalisannya saya, operatornya Graciela, dan PIC-nya Ko Indrawan. Nah, ini beberapa pengumuman buat teman-teman untuk terus menjaga tata ibadah gereja dengan ya semua jemaat dan pelayan gereja diharuskan menggunakan masker, mengikuti kegiatan ibadah, pemakaian masker kain tidak diperbolehkan kecuali dirangkap dengan masker medis ya teman-teman. Pelayanan mimbar serta pemain musik diberikan opsi untuk melepaskan masker selama berbicara di mimbar. Jika sudah selesai berbicara harus kembali menggunakan masker. Nah, buat jemaat ya diperbolehkan saling menyalami dengan berjabat tangan, temu namaste ya. Dan yang keempat, pastikan sebelum berangkat sudah dalam keadaan sehat. Oke, selanjutnya ya teman-teman, ya untuk mempersiapkan ibadah KP ini, saya persilakan buat teman-teman untuk saat teduh sejenak. Terima kasih. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu teman-teman. Selamat hari Minggu. Bersyukur sekali ya teman-teman kita semua masih bisa beribadah sama-sama di sini. Dan hari ini saya juga kurang sehat, batuk, tapi itu bukan jadi masalah buat. Yuk, sebelumnya saya mau tanya di sini siapa yang bersyukur hari ini? Saya akan tunjuk satu cowok dan satu cewek. Kira-kira siapa cowoknya? Cowoknya siapa nih ya? Si ini deh. Ko Hadi deh, Ko Hadi. Karena tempatnya lagi berseri-seri mukanya. Kenapa kok hari ini bersuka atau bersyukur hari ini? Alasannya apa? Oke, thank you kok. Terus ada lagi? Oke, siap. Buat yang cewek, saya juga mau tanya ke Riviana. Rivi, apa yang Rivi syukuri untuk hari ini? Bersyukur karena hari ini masih punya semangat ke gereja. Luar biasa. Itu Thank you, Riv. mantap, sangat ini ya. Ternyata banyak banget hal yang bisa kita syukuri dan Betul. bikin kita jadi bersuka. Yuk sebagai respon ungkapan syukur kita, mari kita sama-sama memuji Tuhan kita dengan menyanyikan lagu Bersuka dalam Tuhan sambil bangkit berdiri. Hari ini. Hari ini
kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai teman-teman sekalian. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Di dalam Mazmur 98 ayat 4 dikatakan, bersorak-sorailah bagi Tuhan hai seluruh bumi, bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermasmurlah bagi Dia. Mari dengan segenap hati kita mau bernyanyi dan menyembah Tuhan Allah kita dengan menyanyikan lagu Shout to the Lord. My comfort. Cease to worship you. Katakan shout to the Lord. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Kita ulang dari awal sama-sama kita nyanyikan lagu ini. My Jesus, my Savior. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter. My comfort, my shelter, tower of refuge and stand. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Nothing compares to the promise of God. Nothing compares to the promise I have in you. Mari saya ajak teman-teman mengambil sikap berdoa. Merenungkan tindakan yang selama seminggu ini mengecewakan hati Tuhan.
minta ampun sama Tuhan secara pribadi. Sampaikan isi hati teman-teman ke Tuhan sambil singer menyanyikan lagu Selidikilah ya Allah hatiku. Selidikilah ya Allah dan kenallah hatiku. Ujilah dan kenalilah segenap pikiran. Saya nggak tahu pergumulan teman-teman. Mungkin ada yang bergumul pekerjaan, mungkin ada yang bergumul keluarga, atau mungkin ada yang bergumul hubungan pertemanan maupun pacar. Minta pertolongan Tuhan. Ceritakan pergumulan teman-teman yang membuat teman-teman jauh dari Tuhan. Di jalan yang kekal. Walaupun dosa kita menyedihkan hati Tuhan, tapi yang paling bikin dia sedih adalah ketika dia kehilangan kamu. Selama masih ada waktu, minta pengampunannya. Biarlah Tuhan masuk ke hati teman-teman dan memeluk teman-teman. Biarlah Tuhan yang menuntun jalan teman-teman setiap teman-teman melangkah. Jika ku terbang menetap di ujung laut, di sana pun tanganmu aman. Mari kita sama-sama menyanyikan lagunya dari Ref. Selidikilah ya Allah dan kenallah hatiku. Ujilah dan kenalilah segenap pikiranku. Dan lihatlah jika ada jalan-jalanku sesat. Tuntunlah aku Tuhan. Tuntunlah aku di jalan yang kekal. Bait kedua, Kantoria saja. Seandainya kegelapan melingkupi diriku dan terang sekitarku menjadi malam, gelap menggelapkanku, melampung terang siang, kegelapan jadi sama dengan terang. Selidikilah Allah. Selidikilah ya Allah dan kenallah hatiku. Ujilah dan kenalilah segenap pikiranku. Dan lihatlah jika ada jalan-jalanku sesat. Tuntunlah aku di jalan yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa kami, minta ampun Tuhan atas kesalahan-kesalahan kami. Kami membuka hati kami. Biarlah Tuhan yang masuk ke hati kami. Biarlah kami punya tujuan yang sama, yaitu hidup untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Engkau telah mengasihi kami. Terima kasih Tuhan atas pengampunan-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ayat berita anugerah kita terambil dari 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19.
Teman-teman boleh persilakan untuk bangkit berdiri. Saya akan membacakannya untuk teman-teman. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tak bercacat. Untuk meresponi berita anugerah yang telah kita dengarkan, mari kita nyanyikan lagu Dia Lahir Untuk Kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati bagi kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Kita ulang dari awal, Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati bagi kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia Raja di atas segala. Dia Raja di atas segala raja. Dia Raja di atas segala raja. Silakan duduk teman-teman. Ya, tema kita minggu kemarin adalah The Hope of Wise Men, mengenai orang Majus yang memberikan persembahan terbaik untuk kedatangan Yesus ke dunia. Nah, minggu ini tema kita adalah The Hope of Shepherd. Kira-kira apa sih firman yang mau disampaikan pada hari ini? Sebelum kita mendengar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kowas, mari kita sama-sama siapkan hati kita dengan menyanyikan lagu KJ 415, Gembala Baik Bersuling dan Merdu. Bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang.
Mari kita sekali lagi bersatu dalam doa. Ya sungguh kami menyadari bahwa Engkau adalah gembala kami. Dan ketika kami menyadari Engkau gembala kami pun hidup di dalam keyakinan, di dalam kekuatan, di dalam kesungguhan, keteguhan iman. Dan ada kalanya masalah menghantam kami, tetapi kami terus mau percaya. Ada harapan di dalam Engkau ya Yesus. Tuhan berbicaralah kepada kami dan bimbing kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu dan pakai hamba-Mu yang terbatas ini menyampaikannya. Di dalam waktu siang hari ini, di dalam kelelahan kami, kiranya firman-Mu dapat ditaburkan ke dalam hati kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Oke, shalom teman-teman. Ya. Dan pada hari ini kita akan membahas satu tema mengenai the hope of shepherd, ya. Of the shepherds. Harapan dari sang gembala, ya. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang kedua ayat 8 sampai 20. Lukas pasal yang kedua ayat 8 sampai ayat yang ke-20. Jika sudah menemukan saya akan bacakan buat kita sekalian. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Jelas sangat ketakutan. Kenapa? Karena nggak pernah mereka melihat itu. Dan ketika kita mungkin kalau berada di dalam kondisi mereka, kita pun ketakutan. Ya, kita baca ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga. Ya, nggak tahu tuh seperti apa bentuknya ya. Memuji Allah, katanya kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Ayat 16 penting. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semua sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Ya. Minggu lalu kita belajar mengenai harapan dari sang Majus yang membawa kita memberikan persembahan. Dan kita akan belajar mengenai pengharapan yang ada di dalam para gembala. Karena ketika mereka mendengar berita kesukaan, ketika Yesus lahir ke dunia. Nah teman-teman, saya mengawali khotbah saya dengan bercerita. Ada sebuah artikel yang menuliskan kayak gini. Sebuah kursi goyang, teman-teman. Sebuah kursi goyang dari harga $3.000. $3.000 itu sekitar berapa ya? 42 juta ya, kisaran segitu ya.
menjadi 453.000. Wow, kok bisa ya? Dilelang loh. Kemudian mobil $18.000 itu menjadi 79.500 dan gelang itu atau kalung itu bernilai $700 itu bisa laku menjadi $211.500 ya. Dan juga ada dicatat bahwa gelas yang biasa ditaksir hanya $500 ternyata bisa laku menjadi $38.000. Kenapa harganya jadi tinggi, teman-teman? Teman-teman pasti bisa nebak ya. Kenapa harganya bisa jadi tinggi? Karena ada pemiliknya. Dan pemiliknya ini adalah Jacqueline Kennedy, istri dari Presiden John F. Kennedy. Jadi teman-teman, barang itu menjadi sangat berharga bukan karena barang itu. Tetapi barang itu menjadi sangat berharga ketika dilelang. Karena apa? Karena siapa pemiliknya? Ya, kalau Neymar, ya walaupun dia kalah, Brazil, ya saya sedih ya. Saya tidak mau nonton final Piala Dunia. Sedih ya. Ya. Kalau Neymar jual sepatunya dilelang mahal, tapi seorang William jual sepatu ini jadi murah. Benar ya? Jadi sekali lagi, barang itu atau sesuatu hal itu menjadi berharga tergantung siapa pemiliknya, teman-teman. Nah, demikian juga di dalam kehidupan kita. Akan menjadi bernilai dan berharga bukan karena diri kita sendiri, teman-teman. Tetapi oleh karena hidup kita telah dimiliki oleh sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih berkualitas, sesuatu yang lebih tinggi, yaitu Allah itu sendiri. Sehingga membuat kita itu menjadi berharga. Dunia akan melihat kita nggak berharga, teman-teman. Kalau kita dibandingkan dengan orang-orang lain yang lebih pinter, yang lebih kaya. Karena dunia menilai di dalam kekayaan, di dalam kepintaran. Sedangkan kita ya pinter sih, ya kaya sih, tapi nggak sekaya dengan orang yang lain. Tetapi Tuhan menilai kita berharga oleh karena anugerah. Jadi keberhargaan kita itu dinilai bukan karena diri kita sendiri. Tetapi karena Tuhan yang memandang kita berharga. Dan kalau kita melihat kembali kepada perikop di dalam Lukas pasal yang kedua ini, kita melihat bahwa gembala itu bukan profesi yang prestis, teman-teman. Apalagi di dalam zaman ketika orang Israel dijajah bangsa Romawi. Ya, mungkin zaman-zaman perjanjian lama para gembala itu dikatakan kaya loh. Ya, Daud itu seorang gembala. Kaya, miliki sendiri, tetapi ketika dijajah, gembala itu tidak prestis. Ya, tidak berharga dibanding yang lain gitu. Namun sebenarnya para gembala itu adalah pribadi yang berharga, bahkan Tuhan berkenan ya agar mereka mendengar berita yang sangat berharga dan sangat dinantikan. Ya, kita baca di ayat yang 10 sampai 12. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tanda bagimu. Kamu menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Nah, teman-teman, kemungkinan besar para gembala ini adalah gembala yang saleh. Gembala yang saleh maksudnya apa? Gembala yang menantikan Mesias itu datang. Jadi pada saat itu orang-orang Israel itu menantikan sang juru selamat datang. Dan para gembala itu menantikan itu. Makanya ketika mereka mendengar berita dari malaikat, langsung merespon dan taat ya. Kita baca di ayat 15 sampai 16. Setelah malaikat itu meninggalkan mereka,
dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata kepada seorang kepada lain, ya, marilah kita pergi ke Bethlehem. Langsung teman-teman. Karena mereka relate, itulah yang mereka tunggu. Jadi ini bukan gembala yang sembarangan, tetapi gembala yang saleh teman-teman. Ya, saya lanjut ya, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Ayat 16, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Jadi mereka mendengar berita kesukaan dari malaikat yang diutus Tuhan dan mereka pun setia dan taat. Dan mereka berharga di mata Tuhan. Bahkan mereka merasa dirinya berharga, teman-teman. Kan mereka dipercaya mendengar berita yang berharga dan juga mereka mendengar pujian yang langka, teman-teman. Tidak pernah didengar orang ya. Kita melihat ya, ada malaikat dan sejumlah bala tentara dari sorga yang bernyanyi kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Mungkin analoginya seperti ini. Misalnya nih Derry ya. Derry tiba-tiba dipanggil Pak Jokowi. Derry datang pas pampres ya, benar ya? Datang panggil Derry, tiba-tiba nih ketika ibadah ini tiba-tiba datang gitu. Derry, kamu dipanggil Presiden Jokowi, senang gak kamu? Wow, ini berita kesukaan. Dan setelah itu ketika Derry sampai di Istana Negara, disambut dengan lagunya BTS. Oh, dan BTS ada di sana demi Derry. Ya sama seperti itu ya. Ini satu pujian langka, gak pernah dilihat orang. Ya. Dan kamu gak pernah lihat BTS secara langsung kan, dan kamu dikasih lihat. Wow, kesukaan besar gak? Berharga gak kamu? Ya saja, karena kamu nggak suka BTS-nya. Jadi sini ya teman-teman, ini berita kesukaan yang besar, yang dinanti dan dia melihat sesuatu yang menakjubkan teman-teman. Yang tak pernah dilihat orang, di mana sejumlah bala tentara di surga. Itu memuji Tuhan. Seperti apa? Saya pengen sih. Ya, kalau mau pengen cepat-cepat, teman-teman ada yang mau di sini? Ya langsung dipanggil Tuhan aja. Maksudnya mati gitu, langsung ketemu, lihat Tuhan, ya dengar puji-pujian di sorga, saya pengen sekali. Dan mereka itu, para gembala itu adalah pribadi yang berharga di mata Tuhan. Dan mereka bahkan diperkenan Allah untuk mendengar berita berharga, kesukaan besar, mendengar pujian super langka. Sehingga mereka hidup memiliki pengharapan. Nah, pengharapan apa nih? Saya akan menjelaskan ada 2 pengharapan yang mereka dapatkan. Yang pertama adalah mereka punya pengharapan bahwa penantian akan janji Sang Mesias di PL itu tidaklah sia-sia. Tidak sia-sia teman-teman. Artinya apa? Artinya Tuhan yang berjanji itu ada Tuhan yang hidup, Tuhan yang nyata, Tuhan yang dekat. Tuhan yang mengasihi. Bukan yang mereka rasa Tuhan yang jauh, Tuhan yang legalis, bagaimana tidak. Karena telah berapa lama orang Israel itu menantikan kedatangan Sang Mesias, Juru Selamat yang dijanjikan dalam perjanjian lama. Lama sekali teman-teman. Ya. Bahkan para gembala itu merasa menunggu Sang Mesias dalam periode intertestamental. Dan pertanyaannya kayak gini teman-teman. Teman-teman ada yang tahu periode intertestamental? Halo? Magda tahu periode intertestamental? Ada yang tahu? Oke. Kita buka di dalam Matius, tapi Alkitab yang ini ya, yang fisik ya, Matius pasal yang pertama. Nah Matius pasal yang pertama, itu ada satu kertas kosong ya teman-teman. Ada ya? Satu kertas kosong itu sebagai periode intertestamental. Artinya adalah waktu antara perjanjian lama ke perjanjian baru.
Sebenarnya satu kertas ini 400 tahun teman-teman. 400 tahun di mana Tuhan tidak lagi mengutus nabi untuk memberitakan firman. Jadi orang-orang Israel itu merasa Tuhan tuh kok diam ya. Tuhan itu pasif ya, meninggalkan aku ya. Bahkan ketika orang Israel tuh keluar dari pembuangan di Babel, mereka dijajah Romawi. Mereka merasa Tuhan tuh pasif ya, meninggalkan aku ya, enggak menolong aku ya. Jadi selama 400 tahun mereka itu menunggu kedatangan Sang Mesias. Jadi berita itu kesukaan yang besar sekali teman-teman. Karena periode itu ya, orang Israel merasa Tuhan itu jauh, pasif, otoriter. Orang Israel merasa Tuhan itu legalis, kenapa teman-teman? Karena pemimpin agama mereka bukan nabi lagi, tetapi pemimpin agama orang Farisi, orang Saduki, ahli Taurat. Yang dikit-dikit hukum. Sebenarnya bukan itu. Tetapi yang Tuhan ingin berikan kita bukanlah religion. Yang Tuhan ingin berikan kita adalah relationship. Sekali lagi ya, Tuhan Yesus datang ke dunia bukan ingin memberikan kita religion. Agama dengan aturan A, aturan B, aturan C. Iya, kita ikutin aturan itu. Tetapi Yesus Kristus itu datang ke dunia untuk memberikan kita relationship. Kasih, relasi. Kita adalah manusia yang berdosa, kita terpisah dengan Allah oleh karena keberdosaan di dalam Yesaya. Tetapi oleh karena Yesus mati di kayu salib, Dia menebus kita, Dia menghapuskan dosa kita, kita dibenarkan oleh kebenaran Kristus. Sehingga kita dapat berelasi dengan Dia. Makanya ini adalah kesukaan yang besar sekali teman-teman. Sehingga ketika mereka menunggu berapa generasi teman-teman. 400 tahun itu sekitar 5 generasi. Baru pada akhirnya Yesus Kristus datang. Dan di dalam Galatia 4 ayat 4. Teman-teman boleh buka ya. Galatia 4 ayat 4 dikatakan setelah genap waktunya. Tuhan itu datang ke dunia. Artinya genap waktu. Waktu Tuhan tuh genapnya selama 400 tahun. Lama sekali. Dan mereka menantikan itu dan ketika berita itu datang ada pengharapan bahwa Tuhanku itu nyata. Tuhan itu dekat, Tuhan itu setia pada janjinya. Nah teman-teman berbicara soal menunggu ya. Di KU berbicara soal menanti ya Kobram ya. Menanti. Nah menunggu itu akan tegang, akan khawatir ketika kita menunggu di dalam ketidakpastian. Saya itu kalau ke gereja teman-teman, punya beberapa cara. Yang pertama naik mobil, yang kedua naik motor, yang ketiga naik KRL, yang keempat naik bus. Sengaja ganti-ganti supaya nggak jenuh. Nah yang menariknya deh kayak gini, kalau naik mobil, naik mobil ya, naik mobil kalau pakai maps, kita tahu berapa menit lagi sampai. Ya. Jadi nyantai. Dan ketika menunggu KRL datang, misalnya naik KRL itu kan jelas ya. Jam 10 pagi datang KRL-nya. Jadi saya menunggu dengan kepastian. Jadi nyantai aja, duduk main handphone, kadang melihat Brazil kalah. Kalah, cerita lagi saya. Kemarin sempat ngobrol sama Rivi, mana Rivinya nggak ada ya? Oh ada. Waktu itu saya bilang Korsel kalah dan kalah memang, tetapi Brazil juga kalah pada akhirnya ya. Tetapi ketika sekali lagi ya, ketika menunggu di dalam kepastian jadwal, kita santai, kita nggak khawatir karena jelas ada jadwal. Tetapi ketika saya naik bus ini nggak ada jadwalnya. Dulu pas zaman Ahok, bus Transjakarta itu ada jadwalnya. Kalau kita cek di handphone, ada jadwal bahwa sebentar lagi bus Transjakarta akan sampai. Sekarang nggak ada, yang ada adalah iman menunggu. Kalau Sabtu dan Minggu, bus Transjakarta itu akan datang sekitar 30 sampai 40 menit satu bus. Saya nunggunya tuh sampai kering teman-teman.
datang nggak nih ya? Apalagi ketika pulang dari gereja, rekaman podcast, kadang telatnya itu yang bikin saya takut gitu. Takutnya apa? Karena takutnya nggak ada lagi busnya. Jam 9 malam saya nunggu apakah ada sambil setengah-setengah takut. Ada nggak nih ya? Terus saya nggak pulang nanti. Nggak mungkin lah naik Grab aja, tapi lebih mahal teman-teman. Nah, sekali lagi ya, menunggu dalam ketidaktahuan, ketidakpastian membuat kita tegang, gak sabaran, atau bisa menjadi hilang harapan, lelah, jadi cuek saja, ignore dan sebagainya. Dan itu yang terjadi sama orang Israel. Ya pasti dikatakan di dalam perjanjian lama bahwa sang Mesias akan datang, juru selamat akan datang, tapi nanti kapan? Akhirnya sebagian dari mereka kehilangan harapan. Mungkin di dalam kehidupan kita ya, ada di antara kita menunggu pasangan. Ada yang tahu pasanganmu kapan datang? Pen, tahu? Gak tahu kan? Saya menunggu pasangan itu yang benar ya, saya 3 kali putus ya. Ketika umur 30, dalam umur 30 itu saya bertanya, yang mana Tuhan? Ataukah aku nih selibat? Selibat itu artinya bukan selingkuh sampai dapat, tapi selibat itu adalah gua tidak menikah selamanya. Nah sekarang yang saya tunggu adalah menanti anak, kapan Tuhan? Nah kita enggak tahu jadwalnya Tuhan ya. Mungkin di sini ada teman-teman yang menunggu pasangan, atau sedang menunggu anak bagi yang sudah menikah, atau ada yang menunggu dipanggil kerja, mau wawancara. Ya kita enggak tahu ya, kapan dan apakah diterima atau tidak. Kalau gajian keluar kapan kan jelas ya. Tanggal 25 atau awal bulan ya. Dan menunggu sakit kita hilang, orang tua kita sakitnya hilang dan sebagainya. Itu udah gampang itu kita hadapi. Jadi semua orang di dunia itu menunggu, setuju? Dan menariknya teman-teman, yang membedakan kita menunggu dengan orang dunia menunggu adalah kita menunggu di dalam pengharapan, di dalam Tuhan yang setia. Nah itu yang mau dikasih tahu di dalam harap tema kita. Bahwa sang gembala itu menanti dengan setia. Karena mereka akhirnya melihat bahwa Tuhan itu setia. Teman-teman, di dalam sepanjang sejarah Alkitab pun mencatat bagaimana para tokoh Alkitab dibuat Tuhan menunggu. Ya, ada yang tahu ya, mungkin lihat di TikTok atau di Reels ya. Abraham menunggu 25 tahun. Yusuf menunggu 13 tahun. Musa menunggu 40 tahun. Daud menunggu 22 tahun. Yesus Kristus pun yang adalah Tuhan menunggu 30 tahun. Baru dia melayani. Ya. Seluruh kehidupan kita menunggu. Tetapi yang membedakan dunia dengan kita adalah kita menunggu di dalam pengharapan kepada Tuhan yang setia. Nah teman-teman, saya pulang ke Jambi, bertemu dengan keluarga dan bertemu adik rohani saya. Nah mungkin saya pernah cerita di sini bahwa ada satu adik rohani saya itu gagal ginjal sehingga dia harus cuci darah. Umur dia itu 30 tahun baru teman-teman. Dia gagal ginjal kenapa teman-teman? Karena dia itu punya asam urat, terus dia minum obat asam urat tanpa resep dokter. Sakit minum, gagal ginjal. Terus harus cuci darah seminggu 2 kali. Wah sedih sekali. Terus singkat cerita, di malam hari saya sama kakak rohani dia juga, kakak rohani itu cukup dekat sama dia sehingga dia bertanya kepada adik rohani saya itu. Dia bilang, nama dia Nando ya. Nando, kalau kamu melihat hidupmu, kira-kira Tuhan kasih kesempatan kamu hidup berapa tahun ya? Dan jawaban dia tuh membuat saya tuh agak sedih teman. Dia bilang mungkin 5 tahun lagi. Teman-teman coba kalian bayangkan ya. Engkau bisa menilai hidupmu itu 5 tahun lagi karena sakitmu. Saya enggak tahu ya, saya dengar cerita itu. Tuhan, kok bisa ya? Derry, kalau kamu berharap hidupmu tuh sampai umur berapa? Der?
40-an? Oh 60-an, oke. 40-an kecepatan ya. Tapi kita, sekali lagi ya, kita enggak tahu jadwalnya Tuhan ya. Oke, ingat. Berapa harapannya kamu di umur berapa? 60-an juga ya? 80-an ya? Iya, 80-an. Saya sih berharap ya 80-an juga. Tapi kita enggak tahu. Mungkin hidup kita besok meninggal. Kita enggak tahu. Mungkin 5 tahun lagi kita enggak tahu. Mungkin 10 tahun lagi, 20 tahun lagi kita tidak tahu. Kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan menyatakan kehendaknya di dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu, tapi kita menanti itu semua di dalam pengharapan bahwa Tuhan itu setia. Dan yang kita tunggu, yang kita pegang harapan itu tidak akan sia-sia. Karena pengharapan itu benar. Karena kita berharap kepada Tuhan. Itu yang pertama yang kita pelajari di dalam harapan para gembala. Dan kedua adalah, boleh dibantu next slide-nya ya. Pengharapan hidup yang membuat para gembala dan orang lain itu menjadi takjub, heran, dan terkagum. Nah, kiranya kita memiliki pengharapan hidup seperti ini. Di mana para gembala dan orang lain itu menjadi takjub, heran, dan terkagum sehingga mereka memuliakan Tuhan dan rindu menyaksikan berita itu kepada orang banyak, teman-teman. Nah, sekali lagi saya tadi cerita soal periode intertestamental, dan di dalam periode intertestamental itu orang Israel itu sedang sakit rohani. Ya. Mereka menanti, ada yang kehilangan harapan, ada yang hidup asal-asalan dan sebagainya. Para pemimpin rohani bukan lagi nabi tapi pemimpin agama yang cenderung legalis, yang asal-asalan, yang hidup memikirkan diri sendiri. Negara dipimpin oleh penjajah orang Romawi. Orang Israel beberapa kehilangan harapan. Mereka butuh dokter atau tabib yang agung untuk memulihkan sakit rohani mereka. Jadi ketika para gembala itu mendengar berita kesukaan bahwa sang Mesias lahir, sang tabib agung itu, sang dokter sejati itu, yang bisa memulihkan sakit rohani itu datang ke dunia, mereka langsung cepat-cepat menemui bayi Yesus itu. Mari kita baca di ayat 16 sampai 18. Sekali lagi, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengar heran, kagum, ya maksudnya takjub tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Jadi ketika para gembala itu menyaksikan dengan langsung berita kesukaan itu, Yesus lahir, mereka langsung cerita kepada banyak orang. Dan membuat orang-orang yang mendengar berita itu menjadi heran, kagum. Ternyata benar loh, juru selamat datang gitu. Bahkan di ayat 20 dikatakan seperti ini. Maka kembalilah gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Mereka semakin yakin, dan ketika mereka mendengar berita Natal itu, mereka menjadi memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kelahiran Yesus, Natal itu membuat tumbuhnya pengharapan yang menakjubkan. Yang membuat mulut gembala itu tidak tahan untuk menceritakan berita Natal. Tidak tahan juga untuk memuji Tuhan. Nah, coba teman-teman pikirkan pengharapan apa yang membuat kita itu akhirnya bercerita kepada orang lain di dalam konteks kehidupan kita secara praktis ya. Misalnya contoh ya, kalau makanan sangat enak bagaimana teman-teman? Mungkin ada yang bilang orang yang kita kenal kayak gini, oh di bakmi atu tuh enak. Karena dia udah coba. Sehingga kita itu suka cerita sama orang, ini enak loh.
Atau wing hang. Ya, saya sama Niko, sama Erik dan sebagainya, kita makan wing hang kemarin. Karena enak gitu, akhirnya kita berani cerita gitu. Atau tuh juga karena kalau tukang bengkel ya, kalau bengkel itu bagus dan kasih harga murah, mungkin kita akan berani menceritakan ke orang lain, oh bengkel itu bagus ya. Atau tukang bangunan ya, kita rekomendasi tukang bangunan ini bagus. Kalau kamu bangun sesuatu dengan tukang bangunan ini. Atau konsultan bisnis dan sebagainya. Mungkin juga kalau bertemu dengan dokter hebat. Nah ini nih yang sangat relate analoginya. Sang dokter hebat, misalnya contohnya kayak gini. Saya sama istri itu sedang promil. Karena 2 tahun lebih kita belum dikaruniain anak. Sehingga kita promil ke dokter kandungan yang diberitakan banyak orang. Diberitakan banyak orang teman-teman. Dan akhirnya awal-awal kami datang ke sana, walaupun gak hamil, bukan saya yang gak hamil tapi istri saya. Awalnya sepi, tapi sekarang ngantrinya waduh bejubel. Karena apa? Melalui kesaksian katanya ada yang 8 tahun dapat anak. Melalui dokter kandungan ini. Ada yang bilang baru 2 tahun, ada yang bilang gua sudah hopeless. 7 kali fase akhirnya dikaruniakan anak. Wah bersyukur sama dokter ini. Dokter sedari kandungan. Ya, dicek aja di Instagram. Oh, enggak perlu ya. Jadi teman-teman, kita itu teman-teman, kalau punya dokter yang baik ya, kita akan cerita kemana-mana ya. Oh dokter ini bagus. Dokter ini bagus sehingga orang rame. Kenapa? Karena dokter itu memberikan secerca harapan. Harapan untuk punya anak. Mungkin kalau ada dokter cinta, mungkin Pendi akan cari. Mungkin kalau saya dokter cinta, mungkin teman-teman yang sukses saya comblangin akan kasih tahu, kok William itu jago loh. Dia akan memberikan kamu jawaban dari harapan kamu. Iya. Jadi analogi dokter yang baik itu dekat sekali sama Yesus Kristus. Ya, kita sakit rohani. Kita berharap untuk dipulihkan. Dan Yesuslah sang dokter agung yang dapat memulihkan segala sesuatu. Dan bahkan yang paling penting adalah memulihkan sakit rohani kita. Karena keberdosaan kita harus mati secara kekal. Tetapi dalam Yesus ada hidup yang kekal. Yesus menyembuhkan yang dianggap tidak bisa disembuhkan. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Bahkan yang mati pun Yesus bangkitkan. Wow. Nah teman-teman ada namanya John Erickson Tada. Seorang ibu ya. Seorang pelayan Tuhan yang sungguh di luar negeri gitu. Seorang teolog, pemikir. Dan singkat cerita dia itu berenang dan ada kecelakaan yang membuat dia tuh lumpuh dari sini sampai kaki. Sehingga dia lumpuh. Di dalam kelumpuhannya dia membuat dia itu sangat depresi. Sehingga dia bertanya seperti ini. Ya Yesus memang memulihkan orang lumpuh, tetapi Yesus pernah lumpuh enggak? Dia bertanya itu. Kemudian dia mendapat jawabannya seperti ini. Yesus pernah lumpuh kok. Di mana teman-teman? Yesus pernah lumpuh di salib. Yesus itu dipaku, tangan dan kaki lumpuh dia. Tapi dia lumpuh untuk memberikan pengharapan akan kehidupan. Ya. Akhirnya di situ dia bertobat. Dan dia mengatakan, enggak apa-apa, di dalam kelumpuhan aku mau memuliakan Tuhan. Nah teman-teman kalau kita melihat, Yesus Kristus itu adalah sang dokter agung, sang dokter yang sejati, yang memulihkan sakit rohani. Dan dia pun turut merasakan penderitaan yang kita rasakan. Dan bahkan dia harus lumpuh, dan bahkan dia harus sakit. Dia harus merasa dihianati dan bahkan dia harus mati buat kita sekalian. Sehingga membuat kita harusnya terus bersyukur dan terus meyakini
ada pengharapan yang membuat kita takjub dan heran. Pengharapan itu ya, ketika kita disembuhkan. Nah pertanyaannya, apakah disembuhkan di dalam Yesus itu adalah pengharapan kita atau hanya sekedar kulit aja? Ya disembuhkan atau diberikan pekerjaan yang baik, ya itu penting dan Tuhan akan berikan kepada kita pada waktunya. Jadi teman-teman, apakah diri kita itu merasa diri kita itu sakit rohani yang mematikan, namun Yesus pulihkan? Kalau kita merasakannya, apakah teman-teman kagum dan takjub kepada karya Yesus itu? Apakah mulut, tangan, dan kakimu, seluruh tubuhmu itu akhirnya ingin membagikan kasih Kristus itu, berita kesukaan itu kepada orang sekitar? Seperti ketika kamu mendapatkan seorang dokter, mungkin teman-teman yang belum menikah itu belum menyadari ya betapa ini ya bahagianya dapat dokter yang dianggap bagus gitu. Akhirnya itu akan diceritakan kemana-mana. Ketika saya tanya Bang Marto cerita dokter ini. Saya tanya Ko Wilgun bilang dokter ini. Ya. Karena memang melalui dokter itulah Tuhan, sebenarnya itulah Tuhan melalui dokter ini yang menyatakan kehendaknya Tuhan. Sehingga Ko Wilgun istrinya hamil. Ada Bang Marto 6 tahun, 7 tahun menunggu istrinya hamil. Nah tadi malam saya ketemu ada satu bapak-bapak ya. Di dalam obrolan itu berbicara soal menanti. Terus saya bilang, dia nanya, kamu udah menikah berapa tahun? Baru 2 tahun, jalan 3 tahun. Udah punya anak belum? Belum. Kita lagi menanti. Terus dia bilang kayak gini, ini menarik sekali. Dia bilang, kami menanti anak 15 tahun. Dan sampai sekarang belum punya anak. Dan pada akhirnya di titik ini kami menyadari hanya Yesuslah cukup. Saya tidak tahu ya. Tetapi kiranya kita, ya ketika Tuhan berikan kita anak atau tidak, tetap yang menakjubkan itu adalah Yesusnya. Nah itu yang mau dikasih tahu di dalam gembala ini ya. Yesusnya yang mau tetap membuat kita takjub, heran. Sehingga kita tuh mau beritakan kepada orang banyak. Dan bapak ini 15 tahun dia bilang mungkin saya enggak punya anak ini. Tetapi akhirnya saya menemukan bahwa Kristus itu cukup. Makanya aku mau melayani Tuhan dengan sungguh. Nah teman-teman kiranya di dalam momen ini mari kita belajar untuk membagikan kasih kepada sesama. Karena kita merasa kasih Tuhan itu cukup di dalam kehidupanku. Sehingga kita semakin juga rindu berelasi dengan Tuhan yang mengasihi kita. Sehingga kita terus berdoa, bersyukur dan memuliakan Tuhan. Sehingga kita bekerja segiat-giatnya seperti untuk Tuhan. Kita menanti pasangan, anak, pekerjaan dan sebagainya dengan penuh pengharapan di dalam Tuhan. Sampai waktunya tiba di mana Tuhan menyatakan kehendaknya. Mari kita menantikan itu. Teman-teman pasti menanti sesuatu. Tapi nantikan itu di dalam pengharapan, di dalam Tuhan. Dan ketika kita merasakan kasih Tuhan itu yang akan membuat kita takjub, heran. Sehingga kita mau membagikan, memuliakan Dia dan mau memuji Tuhan. Dan kiranya pengharapan dari gembala itu sampai kepada kita. Sehingga kita tidak tahan-tahan diri untuk memuliakan Tuhan. Tidak tahan-tahan diri untuk membagikan firman kasihnya Tuhan kepada orang sekitar kita. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan kiranya kasih-Mu kami rasakan berlimpah. Sehingga di dalam kasih itulah kami pun merasa puas dan cukup Tuhan. Mungkin ada unmet need, ada kebutuhan yang tidak terpenuhi di dalam kehidupan kami. Mungkin kebutuhan kasih, kebutuhan materi, kebutuhan rasa aman, kebutuhan aktualisasi. Dan apapun yang menjadi kebutuhan kami, kiranya kebutuhan itu dipenuhi di dalam kasih-Nya Tuhan. Sehingga ketika kami mengejar kebutuhan itu semua terpenuhi.
kami pun melihat semua itu di dalam pengharapan kami di dalam Engkau, ya Yesus. Engkau adalah dokter tabib yang agung, yang dapat menolong kami lepas dari sakit rohani kami. Yang harusnya kami mati, Engkau berikan kami kehidupan. Seharusnya kami tidak dapat berelasi dengan Allah, Engkau benarkan untuk kami dapat berelasi denganmu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri. Sebagai respon pemberitaan firman dan mengganti jibat fisik kita, maka bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, masa depan, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Alir langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang mengalami sengsara di pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada yang ketiga, bagaimana orang mati, naik ke surga di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan rasanya akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya Roh Kudus, Gereja Kudus dan bersuara kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Ya teman-teman, kita akan doa syafaat, tapi sebelum itu saya mau teman-teman berdua-berdua untuk sharing pergumulannya. Saya kasih waktu 3 menit. Oke, teman-teman,
bisa dilanjutkan lagi untuk sharingnya. Dan hari ini kita akan mengakui beberapa pokok doa untuk saya mengundang teman-teman juga untuk eh, mempersiapkan untuk doa syafaat. Mari kita berdoa. Teman-teman bisa lihat di layar dulu. Ya, yang pertama kita mau berdoa untuk panitia Natal dan mempersiapkan rangkaian Natal sampai tahun baru. Dan yang kedua kita mau berdoa untuk proyek Natal satu bawah satu dan solusi kreatif sesama ya bisa berjalan dengan lancar. Dan kita juga yang ketiga berdoa untuk bencana alam khususnya yang di daerah Cianjur dan beberapa ini ada di daerah Gorontalo di tengah keadaan yang sulit yang mereka alami. Kiranya Tuhan menolong dan memulihkan keadaan mereka. Selanjutnya. Oke, dan kita juga mau berdoa untuk keamanan negara menjelang Natal dan Tahun Baru. Juga kita mau berdoa untuk pemilu tahun 2024. Doakan aparat yang bertugas kiranya bisa berjalan dengan lancar dan melindungi mereka juga. Dan kita juga mau berdoa untuk pergumulan pemuda. Dan selanjutnya kita mau berdoa buat teman-teman yang berulang tahun. Di next sebelumnya dulu. Oke, saya mau mengajak teman-teman yang cowok untuk berdoa buat Natal dan mempersiapkan rangkaian Natal. Buat yang perempuan, kita berdoa untuk proyek Natal satu bawah satu dan solusi kreatif. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang berada dalam kerajaan surga, Tuhan terima kasih Bapak untuk setiap penyertaan Tuhan buat hari ini agar kiranya kami juga mau mengangkat beberapa pokok doa syafaat kami. Yang pertama buat yang laki-laki, saya mengajak teman-teman untuk berdoa buat rangkaian Natal dari awal sampai tahun baru agar kiranya buat setiap pelayanan, buat setiap panitia pelayanan yang menyiapkan dan buat setiap rangkaian acaranya juga bisa berjalan dengan lancar. Buat yang perempuan, buat yang wanita saya mengajak untuk berdoa untuk proyek Natal satu bawah satu dan solusi kreatif agar bisa berjalan dengan lancar yang sesuai dengan kemuliaan Tuhan saja. Mari kita angkat pokok doa ini. Oke, yang selanjutnya buat teman-teman yang berulang tahun di Januari sampai Juni, saya mengajak teman-teman untuk berdoa untuk korban bencana alam, khususnya di daerah Cianjur dan beberapa di daerah Gorontalo di tengah keadaan sulit yang mereka alami. Kiranya Tuhan bisa menolong mereka. Dan selanjutnya, next, buat yang Juli sampai Desember, saya mengajak teman-teman untuk berdoa untuk keamanan di negara ini menjelang Natal dan Tahun Baru, juga menjelang pemilu 2024, doakan agar aparat kiranya bisa bertugas dengan baik. Mari kita angkat pokok doa ini.
Ya teman-teman, kita juga berdoa buat tadi teman-teman kita yang sedang sharing setiap pergumulan mereka, apapun yang sedang mereka hadapi, untuk kita bisa doakan mereka hari ini juga. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang dalam beberapa minggu ini, buat teman-teman pemuda yang berulang tahun dalam minggu ini, agar kiranya terima kasih Tuhan untuk 1 tahun yang Tuhan tambahkan, agar kiranya di umur yang bertambah juga Tuhan boleh memberikan kebijaksanaan, memberikan kedewasaan, dan bahkan selalu bertumbuh dalam Tuhan, dalam setiap apapun yang dikerjakan Tuhan. Kami juga sudah mengangkat beberapa pokok doa agar kiranya Tuhan boleh tolong dan Tuhan boleh jawab sesuai dengan rencana Engkau saja Tuhan. Tuhan, Engkau berkati juga rangkaian kebaktian pemuda dari pertengahan hingga akhirnya agar kiranya bisa berjalan dengan lancar. Inilah Tuhan doa yang sudah kami panjatkan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tiba waktunya kita memberikan persembahan. Teman-teman dapat memberikan persembahan melalui scan QR code atau transfer ke rekening seperti tertera di layar nanti. Saya akan membacakan ayat persembahan kita yang terambil dari Imamat 19 ayat 5. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Mari dengan segenap hati dan dengan segenap persiapan kita memberikan persembahan, kita menyanyikan lagu Di Sini Aku Bawa. EKJ yang 147. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang Kau terlimpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Bait yang kedua, tanganku yang kecil ya Tuhan. Yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Bait yang ketiga, aku ingat firman. Ya Tuhan, yang mengajarkan kami ingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap menerus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, sungguh mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih juga Tuhan buat firman yang telah kami dengarkan juga Tuhan. Terima kasih juga buat kami yang boleh memberikan sedikit persembahan daripada apa yang kami terima Tuhan. Semoga persembahan yang kami berikan ini juga dapat memperluas kerajaan-Mu di gereja ini dan di bumi ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin kebaktian dari pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Ya teman-teman, hari ini saya mau sharing cerita perjalanan saya bisa mengenal Tuhan. Awalnya saya dilahirkan dari keluarga non-Kristen. Keluarga saya Buddha, sampai suatu saat pas saya kelas SMP, ada teman saya suka ke rumah saya, tuh biasa main PS, curhat sama sharing-sharing. Dia ngajak saya, "Pen, ikut gak ibadah kebaktian minggu? Sekali-sekali ikut aja, daripada lu gak ngapa-ngapain." Terus akhirnya saya coba memutuskan untuk ikut ke gereja ini. Nah, tiap minggu seterusnya dia datang lagi ke rumah saya secara rutin untuk ajak saya ibadah. Karena teman saya udah ke rumah, jadi saya nggak enak. Dia udah datang pagi-pagi, terus saya nggak mungkin nggak ikut gitu kan. Lalu saya mulai aktif dan ikut komunitas remajanya. Saya dikenalkan KTB. KTB itu kelompok tumbuh bersama. Pembimbing saya kelompok KTB saya itu Kotoni Gunawan yang sekarang jadi ketua pemuda. Dan seiring berjalannya waktu ada acara yang namanya Camp Remaja. Dan acara ini itu buat anak SMP kelas 3. Seumur hidup cuma 1 kali teman-teman. Dan saya coba ikut acara itu. Tahu teman-teman apa yang terjadi ketika saya ikut? Di saat itulah momen saya percaya sama Tuhan. Saya mau ikut Tuhan, Roh Kudus menggerakkan hati saya. Saya ingat banget pada saat itu temanya itu 3M Trip yang pembicaranya Ko William Gunawan, dan pembimbing saya waktu itu ada Ko Jul dan Ko Jul yang sekarang jadi penatua dan Ko Niko. Poin dari cerita itu adalah dari satu orang teman saya yang cuma mencoba mengajak saya dengan rutin ke rumah saya, akhirnya saya bisa mengenal Tuhan. Sebuah langkah kecil teman-teman. Dan teman saya itu ada di KTB saya dan sekarang juga hadir di sini. Yaitu Hengki. Saya bersyukur Tuhan memakai orang sekitar saya. Karena kasih-Nya saya bisa berada di sini. Semenjak ajakan teman saya itu, beberapa tahun kemudian, Tuhan juga pakai saya untuk mengajak adik saya yang juga belum mengenal Tuhan. Saya coba mengajak dan Tuhan juga menggerakkan hati adik saya. Dan dia sekarang juga aktif di remaja. Saya ada 3 bersaudara, semuanya sekarang sudah mengenal Tuhan. Dan tinggal orang tua saya yang masih saya doakan. Apakah teman-teman siap juga untuk mengabarkan keselamatan dari Allah? Apakah teman-teman siap juga dipakai Tuhan sebagai alatnya? Coba teman-teman pikirkan dalam hati teman-teman, orang terdekat kalian yang pengen kalian ajak rutin untuk ibadah. Dari keluarga, teman, kerja, atau orang sekitar teman-teman. Dari ajakan teman saya pertama itu mengalir dari satu generasi ke generasi lain. Jika teman-teman sudah merenungkan siapa yang teman-teman akan ajak, coba teman-teman doakan. Yuk teman-teman, sebagai respon kita, mari kita nyanyikan sama-sama lagu Hai Siarkan di Gunung sambil bangkit berdiri. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala sorga, gempita mendekat. Hai, siarkan di gunung. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Terbaring di palungan. Terbaring di palungan yang hina dan rendah.
Kiranya kita terus rindu untuk mengabarkan kasih Tuhan. Dengan langkah kecil, mungkin kita membagikan traktar, mungkin kita mengajak rekan kita, saudara kita ke gereja. Dan kiranya Tuhan saja yang dimuliakan. Mari kita mengakhiri kebaktian ini dengan mengarahkan hati kepada Tuhan. Dan kita mau menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, anugerah keselamatan, penebusan, pembenaran di dalam Yesus Kristus, serta tuntunan kuat kuasa dari Allah Roh Kudus menyertai hidup kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Maranatha.